Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ini perkenalan dan pertemuan yang pertama kan dengan Bapak. Walaupun sudah 2 minggu, tapi kalian kebagian belajar adaptif normatifnya kan 2 minggu sekali kan. Oke. Kemudian supaya tidak mengulur-ulur waktu ya. Kenalan dulu nih, nama Bapak nih. Nama saya Sherly gitu ya. Bapak tidak ada panjangnya, padahal ada panjangnya cuma di ijazah segini. Cuma segini kan. Kemudian Bapak dilahirkan tanggal 27 Desember 1979. Berarti hampir 43 tahun nanti Desember itu. Istri baru 1, anak baru 2. Ya. Kan baru itu bisa saja nambah, bisa juga tidak kan? Oke. Kemudian Bapak minta doanya juga nanti hari Kamis istri Bapak sidang doktoralnya, S3-nya, mungkin Bapak juga nyusul pengen S3, mudah-mudahan bisa jadi profesor juga. Jadi belajar kalian itu benar-benar pengen meningkatkan kualitas sekolah ini dalam bidang matematika. Kemudian yang akan kita bahas ini bab yang pertama yang akan kita bahas itu adalah eksponen. Oke, kemudian bentuk akar. Dan logaritma. Ini bab pertama yang akan kita bahas. Kemudian tenang aja, nggak usah nulis-nulis, yang penting ngerti dulu ya. Yang akan bahas pertama yaitu adalah tentang eksponen. Ini sebenarnya ketika kalian SMP sudah kalian pelajari sebenarnya. Eksponen juga disebut dengan apa nih? Bilangan berpangkat. Nah, kalau misalkan anak Bapak bilang gini, karena masih kecil ya, anak Bapak itu kelas 5, baru 10 tahun, kemudian yang keduanya itu 6 tahun baru kelas 1. Ya, itu apa nih bilangan berpangkat itu? Kemudian Bapak ngajarkan gini, bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Contohnya bagaimana? Nah, gini. Sebelum kepada rumus ya. Misalkan 2 pangkat 3. Berarti 2 ini dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2. Oke, paham? 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian di sini misalkan 1/2 dipangkatkan 2. Berarti 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1 kali 1 1/2 kali 2. Berarti 1/2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 1/4. Oke, bisa. Gampang ya matematika namanya? Gampang. Kemudian dari sini kalian nanti akan bilangan pangkat negatif belajar ya. Secara definisinya bahwa bilangan berpangkat itu biasa pakai A pangkat M. Berarti ini sama dengan secara definisinya ya. Berarti A kali A dikali sampai dengan A di sini sebanyak M gitu kan. Sebanyak M. Ada yang juga pakai N juga boleh seperti itu. Tadi kan dicontohkan tadi. Berarti di sini kalau 3 pangkat 4 berarti ini sama dengan sebanyak ini kan? 3 sebagai A-nya, 4 sebagai M-nya.
pangkatnya. Berarti 3 kali 3 kali 3. Oke. Berarti 3 kali 3 9 kali 3 kali 3 berarti 81. Kalau misalkan Bapak gini, kita balikan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Bentuk dalam bentuk apa nih? Berpangkat. Berarti 4 pangkat berapa nih? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa? Mau ditulis? Nah, nanti dulu. Kemudian nih, untuk memahami ini tentunya kalian harus tahu sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, di sini. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu tadi disebut dengan apa nih? Eksponen. Ada yang masih ingat dulu? Ya? Tidak. Waktu SMP, waktu MTS, misalkan gini, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Lihat bilangan berpangkatnya kan sama bilangannya. Basisnya, bilangan pokoknya berapa di sini? 2. M-nya berapa? 2 ditambah N-nya 4. Berarti sama dengan 2 pangkat 6. Oke, bisa. Misalkan di sini 3 pangkat berapa nih? 5. Misalkan dikali 3 pangkat negatif 2. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 5 ditambah negatif 2. Berarti sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2 3. Nah, kalau mau ditulis, ada yang bertanyakan?